Kalau nangkep bola udah diem aja, nggak bisa diambil. Nih. Nih, coba ya. Enak, Ada jempolnya. Coba. Vinicius udah pasti Kristen ya kalau nama Vinicius gitu ya. Iya. Nggak tahu udah. Bernardus, Vinicius, Octavianus, Iya. Cius lu. Orang Kristen. Temen gue Ius. Ius enggak. Dari mana? Ius asegap. Makanya mudah-mudahan kalau kita panggil Ius membaik. Membaik, Yus. Udahlah, Yus. Lu tuh jago, Yus. Jago. Lu tuh jago, Yus. Jangan berlebihan, maksudnya jangan. Udah main bola aja, Yus. Iya, ya. sama pesan gue satu sih, abis mandi andukan aja udah jangan. Bagus. cakep jaketnya. Iya. Milan. Iya. Lu kan nggak pakai baju Juve? Bagus baju Juve baru udah punya dia. Kalau yang Juve tuh pakai bikin baju tuh aura napinya dikeluarin tuh heran. Tapi gua. jujur pas Dia nggak tau apa di sini dikatain tim napi gitu loh, aura napinya tuh berasa banget. nggak, tapi pas si Sidekicks posting Juve terus apa ambil uang gue. Ambil gue, iya. Gue anjing bagus lagi. Emang bagus. Kalau seorang tuh ih keren gitu. Keren. Kalau seorang tapi pas nonton kata Vijan kayak napi mang gitu. Pas nonton banyak lah, iya kayak napi. Terus kan dia udah punya ternyata. Gue udah punya baju napi beneran. Fotonya. Itu pakai baju buat syuting bang. Baju manggung. Napi. Oh. Ya. Enggak, itu sebenarnya bukan napi, gerombolan si berat. Iya. Belum mulai sebenarnya napi. Oh iya bener napi. Napi sebelum berpindah ke oren. Iya. Ya, dulu. Napi dulu. Benar. Napi Eropa itu ya bang ya. Oh iya, Zaman dulu, Eropa. iya. Oh merah putih Sakera. Emang Madura. Orang Madura. Iya si Juve kayak napi itu. Tapi Kalau putih kuning. Hah? Putih kuning. Tawon. Hitam. Oh putih kuning. Putih kuning. Janggal juga tuh warna tuh. Iya. Putih apaan? Tai kebanyakan minum susu, orang kebanyakan minum susu. Kan pasti nggak ada tuh. Jarang gua emang. bingung. Logo putih kuning. Tapi baju bola ini kan putih kuning. Oh iya, ini putih kuning ya. Nah. Iya benar. Oh dibikin gede-gede, belum ada ya tim yang Putih kuning. Putih kuning. Aneh soalnya. Putih kuning itu kayak lirik lagu ya. Tuh putih kuning tuh. Putih kuning coba kayak lirik lagu. Putih kuning apa ya? Nggak ada. Nggak ada. Putih kuning Alibaba. Putih melati. Putih kuning Dortmund. Hitam kuning. Hitam kuning. Wah itu kalau hitam kuning sih kombinasi bagus. Menurut gua bagus. Iya. Itu warnanya gelap. Iya. Kuning hijau juga masih masuk ya. Kuning hijau. Enggak sih. Keterangan. Enggak sih. Mendingan hijau hitam lagi. Lah kuning hijau Golkar. Golkar nggak ada. Pohonnya. Pohonnya. Kuning hijau. Kuning tuh hitam. Tapi gue paling suka tuh combo kuning hitam tuh paling bagus. Kuning biru. Goreng hitam gua. Kalau misalnya lu punya tim bola, Ya. warnanya apa? Kuning hitam gua. Goreng hitam. Apa? Oranye hitam. Wah, keterangan. Orange. Oranye hitam. Keterangan. Bagus tahu Belanda tuh orange hitam, tapi memang hitamnya tipis kan? Iya. Atau mau kayak ngeblok kayak Juve, hitam Milan itu garis kan? Hitam kuning kan udah ada. Enggak ada, gue nggak hitam kuning. Hitam kuning kan Dortmund. Iya. Gue kuning putih. Gua silver gold. Oh ini norak banget aja. Nyala. Itu mah kayak mau manggung, kayak Rita Sugiarto mau manggung. Jangan muda lihat tuh. Hitam keren. Orange hitam Belanda, Frank Bronckhorst. Ganteng si Wancoy kalau kurus, coy. Lihat ganteng si Wancoy. Udah kirimin aja dia. Kirimin fotonya coy. Pan Bronckhorstnya gue emang. Anjing. Ya, cakep ya dia. Tahun berapa nih ya?
Wah, Ini nggak tahu 2010-an ini jersey 2010 nih. Iya, segitu. Wah, itu mah pada banyak yang meres kancet tuh bang kalau ketemu lu. Ngapain ya? Becek-becek. Cowok tapi ya. Cowok kecil berkali. Cowok kecil berkali kata gini. Janggal banget. Janggal banget. Kenapa bang? Abisan wancoy. Cowok horny ngomongnya becek nih gue. Orang mah ngats gitu. Ada cowok becek. Terus Haru hitam hijau bagus. Mana hitamnya sih? Iya hitam itu paling atas hitam kan? Iya, itu kan hitam ngembuk atasnya. Tapi hitam hijau juga iya bener sih. Hitam hijau kan kayak Celtic. Enggak deh. Enggak, satu Hijau putih. iya hijau putih. Kuning putih, tapi agak nyaru ya kalau kuning putih ya. Iya. Telur. Cuma sunggus kayaknya. Yang ambil warna itu cuma sunggus. Telur ceplok. Iya bener telur ceplok. Iya. Kuning putih itu warna kagak hidup Chan asli. Kuning sama putih aneh gila. Lemes, kuning kayak lemes ya kayak. Ya ini tuh ya bener sih ini. Ini tuh lihat aja tuh. Pudar. Aneh. Harus terang gitu kuningnya tuh iya. Putih oranye bagus ya? Putih oranye. Masuk. Enggak sih kalau gue bilang ya. Enggak ada lagi contohnya. Oh ini masih masuk sih Chan. Iya putih oranye. Oh. Pink juga bagus, pink hitam. Sama hitam sih bagus ya bang. Hitam mah emang. Hitam tuh emang harus ada hitamnya. harus ada Hitam mah iya. emang kemana-mana bisa. Iya. Kalau hitamnya di sini, di sikut sini. Di sini. Kiper dong. Di sini. Sama di leher sini. Iya. Segaris. Aduh. Gua nunggu momentum jersey bola berubah gaya lagi nih. Nggak cuy, kalau di Emang kenapa? Enggak, iya. Yang sekarang nggak cocoknya sama badan gue. Kalau dulu kan enak tuh jersey bola gombrong, ya. katingannya Iya, kalau sekarang tuh Setuju gua. fit banget. Iya, sekarang Iya. tuh. Jadi kayak orang kayak gemuk-gemuk gue kagak pantas pakai Iya, gitu. orang- Kalau yang vintage memang agak Enak, sayangnya gede. ini dipakainya. tangannya gede di sini kan. Karena mereka sekarang kan menyesuaikan yang dipakai pemain. Nah, jersey yang kemarin baru ini juga kayaknya sih gombrong lagi tuh ya. Yang mana? Si Juve gombrong kan? Iya. Iya kan? Sekarang balik ke era vintage mang pakai kerah. Iya. Ya, Itu ada beberapa sekarang ya. eranya pakai kerah karena blokor. Iya. Dibalikin lagi buat fashion. Iya. Tapi teknologinya Kelme sih yang bikin pentil Asik. darah itu menurut gua tuh bagus banget itu. Iya, bener. Iya kan? Bener. Gue juga Soalnya kan banyak pemain bola yang pentilnya copot akhirnya kan. Turun di sini. sering ditemuin sama yang motong rumput. Pentil siapa? Oh pentilnya Makalele nih. Pentilnya Makalele. Kalau nemuin pentil, terus itu pentil siapa bingung ya. Kecuali masih terangsang, masih nyambung. Siapa nih? Dipencet. Oh, Zidane. Goblok. Ada yang gini. Mboma kata Mboma. Pentil Mboma. Tapi tadi jaketnya Milan bagus coy. Jaket Milan iya bagus. Kemarin Iya, ya bagus. gue yang jaket lu kan pada nggak muat sih ya jaketnya yang dikasih. Kelme. Iya nggak muat. Itu Orang pada berebut anak-anak. itu bagus. Bagus. Ternyata dipakai yang biru tuh Persib ya. Tukeran Oh mah. yang gue pakai kan, Iya. Kata yang gue gua pakai. dikirimin sama Kevin yang dipakai. Iya, yang gede-gede itu bener mana? Jangan deh bayar harus bayar. Iya nggak masalah. Pakai Kevin, kalau gue bilang pakai Kevin. Mana Cap? Dan kapten. Mana Cap? Kev. Iya. Nggak, gue pengen beneran yang logo jejaknya itu ya. Iya. Bagus. Itu yang gede di punggung tuh Oh, lagi bagus Debla. banget. Apa? Kalau gue mau kasih saran buat Kelme, bikin satu crew neck, Iya. gitu ya. Hitam, sablonannya hitam tapi timbul. Wah, Oh, keren black on banget. black. Black on black. Black on Ya, black. Iya. Timbulnya segini nih, segini apa sini nih. Enggak, Dan bis susah. gue itu ya. Yang timbul bagus sama Nunung, timbul. Sablonnya beneran timbul. Gambar Timbul Nunung sama Asmuni bagus. Timbulan. Esther. Beda grup lawak. Itu beda grup lawak ya. Sama. Esther beda. Esther Sama itu Jojo. Esther Jojo Jakarta. Iya. Masa es? Beda nggak Sri Mulan. Asmuni, oh itu Sri Mulan. Betul. Tapi sebenarnya gue Makan. udah lagi puasa. Lagi puasa, makanya kita nggak ada. Ini makanya nggak paham ini mah. Murah. Ini masih
Fruity enggak kosong. Puasa mah. Sebenarnya gue nggak mood banget gue ngomongin bola, syuting. Tadi mau cerita puasa. Nah, oh iya, lu nggak makan Kan kita tadi ngomong gue nggak makan nasi. Iya. Iya. Gue juga terus tapi Pican makan gorengan. Oh iya, lu makan goreng banyak. Kalau gue prinsip hidup gue nih, Ah. gue nggak akan kena beras. Lu sekarang. Masa disambitin. Oh, kalau di Bali di trotoar banyak beras. Kalau keinjek gimana? Gak boleh kena beras. Nggak, gue nggak mau kena beras. Nggak mau makan nasi gue. Kenapa? Karena gue pengen nurunin gula darah. Sekalian diet. Ramadan itu emang Tapi kan kalau gorengan minyak semua itu. Itu kan ada ininya juga, gulai juga. Tepung, minyak. Sama aja ya. Iya. Sambelnya apalagi? iya. Gula. Bubur deh, bubur. Tapi kemarin gue malam asli cuma makan lontong 6. Gue juga cuma makan tahu 13. Gue juga lagi ngejalanin begitu gue. Apa tuh? Tapi kalau buka, gue tetap kayak nasi. Tapi gue Dikit, porsinya dikit. bukan yang kayak nafsu kayak buka zaman dulu. Iya. Gorengan dulu, es campur, nasi enggak. Dikit. Makan dikit, set udah beres. Makan nasi Tinggalin. sesuap? Hah? Sesuap? Enggak lah, 3 lah. Itu sesuai kata kemarin kita ngobrol sama Habib Ustadz nggak boleh nafsu makan. Iya, nggak boleh puasa. nafsu. Nggak boleh tuh udah meja lo. Pak. Itu nafsunya beda. Meja ada bawah nih. Gua tempong lo. Kenapa harus pakai gerakan sih? Nah, akhirnya nasi dikit. Kayaknya nggak boleh emang harus tetap nahan nafsu. Iya, gitu. kalau sahur, kita di malam lagi gue sahur apaan? Burger doang udah. Berapa? Makan kentang 1. Oh. Sama Yang Malam- kecil lagi segini. Mana burger kecil. Yupi. Burger. Permen. Bang, tapi gue malam ini nih tadi sahur gue burger juga gue sama lu. Iya. Mesen di online kan? Bener kan? Lu juga sama ya? Online. Emang paling enak, Mang. Ternyata Gua tuh lebih berat lah Apa? gitu. Apa? Oat gue Oh, makan. tau sih? Oat yang kayak. Oh, itu Gandum. keluar garis makanannya di Out. Oh, oat. Iya, oat. Iya, oat. Iya, gandum lah. Nah, kalau gue tuh ngerasa kayaknya makan sahur berat tuh asam lambung gue kumat kalau paginya jadi Lu tim tidur dulu, bangun apa gimana? tidur. tidur Nah, dulu. gue tergantung kerjaan. Kalau tadi nih gue nggak tidur sahur. Masa sih? Kagak tidur mak. Gue kan balik nih habis syuting kan sama podcast mas. Gue tidur pas ini mau beduk, gue baru tidur. Lah nggak buka puasa dong. Nah, dibangunin, Oke. dibangunin makan, kagak tidur lagi sampai sekarang. Oh, Jadi gue ngapain? tergantung banget, main handphone, Oh. tadarus Nonton- gitu. Wih. Tadarus buat. Iya, Le. Sama ini gue lagi senang banget bikin sejadah sendiri gue. Oh. Lo ini. Gambar apa? Gambar apa? Hulk, gambar. Masa sejadah gambarnya Hulk. Upload tuh. Ini. Gambar gini. Ayo ngajak kokok nggak tahu. Aku gambarnya Hulk. Itu menjadi karpet, Chan. Iya, ada pakai Aduh. Tapi kemarin weekend juga jadi enak tuh kalau weekend atau kalau puasa ini enaknya nonton bola ya, waktunya pas. Iya. Kalau subuh-subuh yang jam 3 kita bisa nonton. Gue enaknya juga begitu sih, kebantu jadinya. Ada trigger. Ada trigger Buat nonton bola. Iya Iya. benar. Nah, ini ngomongin bola, sekarang ngomongin bola ada Presiden FIFA dan UEFA yang dilaporkan terlibat genosida karena Gianni Infantino dan Alexander Severin dilaporkan ke Mahkamah Pidana Internasional. Mereka diduga membantu kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Palestina. Wah, gila kali. Si Gundul nih. Palestina. Ini si Gundul ya? Iya. Bang, Wah. Wah, ya Free Palestine. Nih, Goblok Gundul ya. enggak ya ini. ini mah apa bro? Wah, Amerika. Oh iya ya. Keduanya berfokus pada kebijakan FIFA dan UEFA yang dinilai tetap mengikut sertakan klub Israel yang berbasis di permukiman ilegal di wilayah pendudukan. Ini diaduin kemana ya? Di Mahkamah Pidana Internasional. Karena kan emang
Berat sebelah sih. Berat sebelah. Kayak nih, Rusia kan di ban. Betul. Gara-gara kemarin nyerang Nyerang si Ukraina. Jadi semua Rusia nggak boleh ikutan Piala Dunia. Abramovich aja nggak boleh. Abramovich juga jadinya akhirnya harus dipaksa Iya, untuk melepas si Chelsea. Wah sedih banget itu orang-orang Chelsea sedih Iyalah. semua ya. Terus si klub-klub Rusia udah nggak boleh ikut Champions League dan Iya, liga-liga Rusia Eropa gitu. nggak boleh ikutan. Nggak boleh. Sedangkan Ada yang Darujatun makin mereka ada yang Darujatun. makanya sekarang lagi sama King Polo itu lagi. Sedangkan klub-klub Israel masih tetap ikutan dan Israelnya juga masih diperbolehkan. Terus gue kemarin kan ada gue nggak mau ngomong ya. Dari mana? Dari mana? Bukan sih yang Board of Peace itu kan Gianni Infantino juga pakai topi MAGA. MAGA itu adalah satu gerakan di Amerika yang pro Trump lah, pro ini. Make America Great Again. Iya, Make America Great Again. Jadi itu Infantino tuh jadi kayak kalau emang bola udah masuk ada politik-politiknya udah bingung. Bahkan ada beberapa pemain-pemain yang akhirnya tidak mau menyuarakan karena di ban kan. Jadi kalau ngomong soalnya kecil. Tolong memas. Kalau Bugari, Kalau nggak salah ada kitman-nya Arsenal ya. Kalau nggak salah ada kitman-nya Arsenal yang akhirnya dipecat setelah beberapa tahun gara-gara dia nge-tweet soal Palestine. Gitu. Jadi ya Iya sih. nggak imbang. Tapi emang standar ganda banget ya. Benar. Berarti ya. Gue mah Celtic tuh keren. Celtic ngomong apaan dia? Glasgow Celtic itu adalah salah satu klub yang gue lihat paling berani untuk menyuarakan. Jadi dia udah nggak diperbolehkan untuk bawa bendera Palestina ke stadion. Satu stadion bendera Palestina. Iya. Celtic. Malah dilawan. Celtic tuh Roy Keane juga ngenyuarain itu. Roy Keane. Karena Cantona. Cantona juga. Pep Guardiola udah pasti. Pokoknya Irlandia tuh kayaknya pro Palestina. Emang jatuhin aja tuh si Gundul emang gak demen tuh dari dulu tuh dia gayanya sok cool. Monyet. Tapi itu katanya si FIFA Indonesia tuh mau ngeberangkatin KOL ke Piala Dunia sih. Oh iya? Kapan? Siapa? Si Gundul itu. Si Gundul? Usah lah, kita mah sama ini aja, sama jejak aja. Apa jejak? Jejak si Gundul sama aja. Jejak si Gundul. Enggak, tapi emang gue juga nggak suka gue dengan kayaknya jadinya FIFA sekarang tuh nyari duit banget. Betul. Dibikin kompetisi lagi, Nyari duit banget. Nation League aja menurut gue ngapain sih ada Nation League itu yang biasanya Liga Nation gitu, European Nation League gitu. Itu karena mungkin butuh duit juga Mang buat ngegerakin Liga Champions seperti itu gitu mungkin butuh duit juga. Jadi emang dibikin gitu, industrinya dibikin begitu. Ya World Cup itu juga kan buatannya FIFA kan. Iya. Jadi ya Piala Dunia antar klub. ya Piala Dunia antar klub itu. Makin banyak kalender FIFA. Bener. Jadi bingung juga, pemainnya juga kasihan. Iya tapi yang paling gue bikin sedih sih Neymar mau pensiun Mang. Hah? Neymar. Oh Dia iya. ada anak mobil. Kemarin foto depan mobil nih. Ya emang nggak boleh anjing. Foto depan mobil nih, Jadi anak mobil. Anak mobil. Kalau dia foto depan rumah, tak jadi anak properti. Depan paya apa depan paya? Lu payah buat buka puasa cakep. Iya. Serat soalnya. Tapi jangan dimakan buah-buahnya. Lu kocok-kocok tuh. Payah. Terus kasih santan bener. Santannya Bang, gue ngeri Bang. Susu, ganti susu. Ganti susu yang Fiber cream. yang nggak pakai Langsung diberes, langsung beres. Sapi, dari sapinya maksudnya. tapi enggak jangan lah, nggak enak ah. Yang ini aja. Susu. Nggak enak sama sapinya ya? Nggak enak. Sapinya batal. Dipegang tetenya. Tapi masih pegang ini. Bang, masih sambil pegang. Pegang dia. Dia pakai susu yang tawar aja, susu tawar. Wah enak can asli. Enak ya? Gue doyan banget Tapi buah. dihancurin si Dikocok, payanya. iya kayak alpukat kocok. Gue tuh kalau buah favorit gue salah satunya pepaya. Oh iya. Paya, iya. Kan paya suka ada bau-baunya. Bau apa? Pepaya. Ini bau lah, paya tuh bau tau. Bau apa? Enggak. Bau kerah. Bau daun. Bau lumut ya. Iya bau. Itu mah alpukat. Bau paya. Bau paya ya.
Enak. Ayam juga bawa ayam mah. Lu nggak apa-apa. Mobil. Tapi ayam keringetan nggak menurut lo? Keringetan ya? Punya pori-pori lo? Itu bukan pori-pori, Bang. Itu apa? Itu lobang tempat bulu. Iya, bukan Oh, pori-pori. Emang kan Emang lo pernah lihat anduk ayam? Nggak pernah ada. Nah, dia kok bisa mikir punya selama ini berarti bolong-bolong itu si ayam punya Berarti pori-pori. keringetan nih menurut gue ya. Kalau ayam itu Kan bulunya yang dicabut. sama kayak bebek. Jadi dia ada di kulitnya, di bulunya itu ada minyak. Jadi bikin dia nggak gampang basah. Makanya kan? nah kalau bebek atau ayam juga sama sih. Kalau misalnya di bagian kulitnya tuh suka ada bulu-bulu yang Kecil. tuh, masih ada tuh. Iya. Masih ada bulunya nih ayam nih. Enak gue sih kalau makan ayam. Gue udah nggak doyan ayam. Coba gini nih. Masa gitu-gitu ayam boberek. Nggak, tapi beneran. Neymar Neymar mau pensiun Ya. itu bikin berita yang karena gini loh menurut gue, Neymar itu belum mencapai potensi yang seharusnya dia Karena miliki. cedera mulu. Karena gaya hidupnya sih Gaya menurut hidupnya. gue. Gaya hidup, iya. Tapi sebenarnya peaknya dia tuh udah ada di Barcelona pas trio MSN itu. Iya. Itu udah peaknya Neymar menurut gua. Kalau menurut gue masih bisa loh, Mang. Dia masih bisa, justru salah satu pemain-pemain bola ya, Neymar itu bisa nyampe levelnya Messi menurut gue. Messi CR tuh masih bisa tuh Iya. Neymar. Terus Hazard bisa nggak nyampe ke Messi ya, walaupun nggak se-Messi banget tapi mendekati tuh bisa tuh. Eden Hazard. Iya. Nah, yang jadi kan setelah era setelah era CR Messi, pemain yang menurut gue dewa bola itu ya Neymar seharusnya emang. Memang iya di kadang-kadang kan Neymar. Tapi jangan-jangan itu juga kayak Jonis. bukan exposure-nya Brazil karena harus ada orang Brazil nih gitu. Neymar. Emang Neymar jago banget, Mang. Jago sih, Jago, tapi emang balik lagi orang Brazil kan nggak boleh kayak dikit. Iya, gaya Kayak hidupnya dikit. langsung ya. Iya. Parah sih. Dia dari awal pas gocekannya di band tuh ya. Emang pernah di band nggak boleh kan gocekannya dia? Bukan Karena dia. pakai Ya, apa tangan. sih? Enggak. Yang ngelewatin gitu nggak boleh ya? Yang pakai Etika pala. ya, etika ya. Oh yang ini dia Iya. sering ribut gara-gara sering Rabona. Iya, apa ya, Rabona Gitu-gitu. gimana? Rabona yang boleh di belakang ini naikin gini nih. Oh iya, Rainbow betul. Flick. Itu Rainbow Flick kok Rabona? Rainbow Flick. Rainbow Flick. nggak boleh kan? Emang nggak boleh? Boleh, Tapi etika. Emosi orang jadinya Iya, etika. kesel. Akhirnya Rainbow kan Flick. sempet di band sama Liga itu kalau nggak salah. Yang di band itu yang gocek pakai pala, Bang. Mang. Yang Oh iya. Lo taruh di pala, di bawah, terus iya. dia lari, Iya. dia lari gini kan. Takutnya kan keterusan kan larinya. Karena kan dia nggak lihat bawah. Soalnya kan nggak udah Nggak itu. tahu di Mall Taman Anggrek. Dari Spanyol ke Taman Anggrek. Dan ternyata itu juga kasihan kan Neymar ini dilem. Dia sebenarnya dia pengen ngelepasin itu, kagak bisa ini. Oh, pertama sih Neymar keluar lapangan jadi lumba-lumba. Lumba-lumba. Lumba-lumba kan udelnya di punggung ada ya. Betul. Di jidat. Itu bukan Besar-besar. udel gila. Besar-besar. Itu kan buat Masa ada lumba-lumba betul. itu buat napas bukan? Iya, insang. Bukan ya? Bukan udel. Oh, enggak. Paru. Oh. Lumba-lumba kan napas dari paru-paru kan? Buat Iya, insang pakai kan? paru-paru. Iya gitu kali. Nah itu Neymar harus pensiun nih. Iya, Kita iya, harus iya. kehilangan lagi pemain yang, aduh, sebenarnya ini enak ditonton banget, Mang. Ini kan udah Pemain ada lagi. gantinya, Yamal. Belum. Ya, Belum mah. lah. Vini sih kalau di Brazil ya, Vini ya, Vini Junior. Vini, iya. Cuma ini ada nggak berita Vini soal itu? Yang ada nanti rasis. Oh, rasisme ada ya? Pemain Nantilah. termahal loh. Nah. Tuh, 3 triliun. Siapa ya? 2 triliun. Neymar. Iya. Masih kan? Masih dia megang ya? Masih dia. Pemain termahal. Dunia. Dari PSG ke Barcelona, Barcelona ya? PSG. Iya ya? Iya dia pemain termahal 2 triliun. 350 ya? 350. Ronaldo berapa ke Arab? Ronaldo udah Nggak mungkin murah. 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 Murah ya? Murah itu. Habis kontrak. Murah. Di Premier League, prosedur buka puasa di Premier League berlanjut. Jadi ketika waktu maghrib nanti pemain muslim yang berpuasa diberikan waktu untuk membatalkan puasanya. Pertandingan nggak akan langsung stop tapi menunggu situasi momen bola mati kayak goal kick, free kick dan yang lain. Jadi karena banyak kan pemain muslim sekarang bermain di Eropa. Iya banyak.
Kebijakan itu diterapkan dalam laga Leicester kemarin melawan Crystal Palace di April 2021 ya. Siapa yang Islam? Awalnya. Siapa yang Islam di sini? Banyak di Leicester kan zaman itu masih ada Oh 2021, iya banyak ya. Fofana, segala macam. Fofana Chelsea. Iya. Itu Muslim. Oh. Di Liverpool tuh ada Ekitike, ada Ibrahim Konate, ada si Mo Salah gitu. Itu Muslim semua. Banyak kan pemain Muslim kok. Ini nunggu out dulu baru boleh minum. Boleh out dulu pas maghrib tuh. Oh. Maghrib. Maghrib out berarti berhenti dong ya? Berhenti Minum aja. minum. Tapi hebat tuh kuat-kuat juga ya. Iya. Iya, gue sih Di nggak. Inggris paling banyak kok nggak salah di muslimnya. Di Arab paling banyak. Oh enggak. Indonesia Iya. paling Iya. banyak. Indonesia. Indonesia banyak. Indonesia bukan negara muslim tapi muslim paling banyak. Muslim Iya. paling banyak. Oh, di Arab semua. Emang itu negara Islam. Tapi di Indonesia aja ya. Di Indonesia aja main bola Liga Indonesia itu mainnya setelah maghrib. Habis terawih. Iya. Habis tarawih Iya, jam iya, 9 segala iya. macem. Heeh. Jadi nggak ada motong buka tuh. Tapi di luar negeri gila Kuat. canggih. Iya, dan mereka kan itu kan latihan bola kan capek banget, Bang. Dan bukanya kan lebih malam. Kalau di Inggris kan lebih malam. Jam 8. Jam 8 malam. Maghrib itu jam 8 malam, setengah 9. Subuhnya 12 12 malam. siang. Enggak dong. Subuhnya, Subuhnya kan tambah subuhnya kok panas. tapi subuhnya normal. Masa? Ikan matahari terbit. Oh iya, jauhan Normal. Iya. Gitu. Karena normal. Oh iya ya. Oh iya di Spanyol itu jam 8 baru maghrib ya. Iya. Iya bang, makanya untuk kita ada untungnya bang. Untungnya. Ada untungnya lah ya di Untungnya Indonesia. kita diajak ke Spanyol tuh nggak pas Iya. puasa ya. Nanti pas iya. Nggak, masa udah nulis begitu masa nggak jalan. Gue udah gue capture tuh. Malu dong ya. Masa ya lah, udah support banget ini. Ada yang debut juga pemain Indonesia di Oh, bagus klub sih. Eropa. Oh iya, seri ya? Space. Seri. Apa? Ya? Martin Paes. Martin Paes seri kan skornya? Seri. Kebobolan, tapi dia melakukan beberapa kali 7 save. Iya, 7 gua kali lihat. save. Sebenarnya save gitu nangkep tak gitu-gitu Biasa doang aja. sih sebenarnya iya kalau lihat bukan yang Bukan yang Ada jauh. dua, Ada dua ya? ada yang Tak, tak. sundulan satu, yang iya, tendangan sama dan jauh. kencang. Tak, iya. Sisanya mah nangkep kiper aja. Ya kayak gitu. Ya lumayan lah. Iya, tapi gue bangga. Nah, ada juga kiper kan yang nangkepnya, gitu bisa gol. Kan bisa aja, untung aja. Martin Paes. Walaupun Ajax imbang. Oh kiper yang kayak gini lewat pasti dia nggak ada jempolnya. Karena yang buat nahan bola jempol. Coba deh jempol lo bilang gini. Coba nahan bola gimana? Ya gini. Dak gitu. Iya kan ada Iya. jempolnya. Oh, ya, Tapi ini hilang. Coba deh tahan gimana? Kalau nangkep bola udah diem aja, nggak bisa diambil. Nih. Nih, coba. Coba ya. Enak ada jempolnya. Coba. Coba ya. Namanya juga ibu jari. Oh iya. Iya. Oh itu. Segala-galanya jari doi paling penting. Paling penting. Kalau nggak ada jari tengah, coba. Woy. Masih oke. Masih Hap. bisa. Oh. Masih bisa. Masih kena. Coba kalau nggak ada jempol. Oh iya. Nggak bisa nangkep. Bener. Langsung aja ke kualifikasi Liga Champion. Ada pertandingan antara Benfica versus Real Madrid. Oh, balas dendam nih Madrid nih ya. Kemarin dikalahin, sekarang dia menang. Kasus dugaan ucapan rasis pemain Benfica Gianluigi Vestiani ke Vinicius masih belum ketemu putusan akhirnya. Oh, ini ngambek ya? Iya. Yang keluar apaan ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Itu mau sampai kapan juga. Yang ada cuma bau jigong doang itu bola. Ngambek dia keluar lapangan. Tapi di ini nama si siapa itu si Keriting tuh pemain bekas pemain Madrid. Giring. Candil. Pempe Yang ini kepelatihan Madrid. Cabe. Keriting. Mas saya mau di Saya mau panjang banget. Mau dia aja bisa. Mau di apa? Mau dikritik. Siapa sih Arbeloa? Bukan ya? Siapa sih? Marcelo.
Kan. Siapa maksudnya apa? Ya kan sampai dibujuk kan dia kan. Tadi udah gak mau main lagi kan. Sama Mourinho Bukan main Madrid, orang Spanyol. yang main di Benfica. Enggak. Nah, kok bisa ada di lapangan? Apa? Kok bisa ada di lapangan? Stafnya Madrid, staf pelatih Madrid. Oh, sama tim Madrid. Oh, siapa ya? Salgado. Iya, Salgado. Salgado. Bener-bener Salgado. Keriting kan? Kritik. Salgado yang itu ya, mungkin gak? Stinky. Jauh banget. Stinky Salgado. Jauh banget kayak Salgado. Terusin. Terus Pesiani ini diduga berat menyebut Vini dengan kata rasial, mono, yang artinya monyet. Oh, monyet mono artinya? Mono artinya monyet. Spanyol. Oh, Mono. Komoni. Monyet pantai, monyet. Mono monyet aja ya. Iya. Monyet pantai. Oh bisa. Oh tinggal berubah ini doang. Monyet mall. Ya suka ke mall. Terus. Mana itu tadi tuh? Ya. Oh, mono ya artinya monyet sambil nutupin mulutnya pakai jersey gini nih, gini. Mono, gitu kali ngomongnya. Kabar terbarunya Pesiani sudah klarifikasi ke UEFA dalam investigasinya. Dia cuma bilang katanya itu homofobia dalam bahasa Spanyol. Maricon, bukan mono. Berarti di sana lebih oke ngomong homo dibanding monyet ya? Homo loh gitu. Ya Masuk lah dia bilang yang itu homofobia doang. Jadi Homofobia. maksudnya dia tuh bilangnya marikon bukan mono. Iya, maricon artinya homo. Iya. Iya berarti kan kata lebih baik dia ngakuin ngomong homo dibanding dia ngomong monyet. Itu. Enggak, lebih sopan. kalau homo kan bukan rasis katanya. Iya. Oh itu karena Vinicius pernah foto bareng sama itu kan. Itu mah Mbappe. Vinicius pernah. Iya. Pernah. Mbappe kan pacarnya bencong kan? Iya katanya. Dia Vinicius pernah juga. sama siapa? Oh gua gak tahu. Nah, tapi ini seru juga nih perbincangan ini. Emang kan ya nggak boleh ada rasisme lah ya. Nggak boleh iya. sama sekali no rasis lah, nggak boleh ngata-ngatain sama karena Warna kulit itu kan ada warna kulit ya? karena semua itu sama. Enggak, kalau rasis itu nggak ada warna kulit. Iya. Hijau lu gitu. Kayak cuma warna kulit doang, tapi kayak ya suku. Tapi marah gak? Lo marah gak? Hijau lu. Biru. Kalau orang Chinese berarti kan itu ras Asia kan dibilang kuning. Iya. Kuning masa marah. Masa marah? Iya enggak juga. Tapi sebenarnya intinya adalah no rasisme. Emang di sepak bola itu sangat dihindari itu yang namanya nggak cuma di sepak bola tapi di Kehidupan sehari-hari lah. Makanya kita nggak boleh. Kita nggak tuh. Kita makin contohin jadi tauladan. Jangan. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Sebenarnya rasis itu nggak cuma warna kulit, Iya. tapi kayak warna rambut. kayak kalau kata kalau kata siapa ya, ada satu pemain bola juga yang bilang sebenarnya rasisme itu udah di kehidupan sehari-hari itu juga banyak aja. Kita pasti ngata-ngatain. Iya. Tapi kan seperti apa kayak kita ngatain teman kita yang hitam aja, black gitu. Iya itu. Iya, si Black kan itu sebenarnya. rasis Kalau udah juga. deket mah udah nggak apa-apa. Iya, tapi kan itu kan sebenarnya udah normalisasi di kehidupan sehari-hari banyaknya. Nah, kemarin itu yang jadi rame juga adalah banyak yang bilang Prestiani ini adalah pengecut karena Untuk mulut. nutupin mulutnya. Ngapain lu nutupin mulut kalau lu ngomongnya cuman itu doang? Iya. Ngapain lu nutupin mulut gitu pertanyaannya. Iya. Cuman Mourinho yang jadi rame juga, Mourinho setelah pertandingan itu juga menyalahkan si Viniciusnya. Karena gini, Vinicius ini memang selalu kena ujaran rasisme. Ya udah lah. Tapi ya. kenapa coba? Karena dia juga yang mancing. Karena kan nih anak nih Bangor juga ya. nyebelin juga. Kan kemarin itu akhirnya begitu tuh karena dia memprovokasi, dia joget-joget di depan bendera cornernya yang ada bendera Benfica-nya dan ada supporter si Benfica. Jadi kayak ngenye-ngenye gitu. Oh iya. Ya akhirnya kan menyulut
emosi lawan dan segala macem gitu kan. Enggak, maksud gue gini kan enggak ngatain dia, tenyom sebenarnya. Kayak kita kayak gini, ada orang putih nih, terus joget-joget, monyet. Kita kan wajar ya. Kesel kan, monyet gitu. Oh, Jadi iya. bukan enggak harus yang ngatain Bukan lo dia. Ya, tapi kalau di Indonesia mungkin bisa gitu karena kita udah terbiasa ngatain anjing, Iya. monyet, mau kata. Tapi kan di sana mungkin itu tuh menyerupai langsung menuju itu. Padahal kan beda umpatannya kali kata-kata. Ya mungkin kan kesel kayak kan wajar aja gitu kita kesel kan monyet loh gitu kan. ada. Kalau di Indonesia biasa itu. Ya mungkin dia kesel gitu kali. Ya, tapi ini juga di Indonesia kalau misalnya ada orang kulit hitam digituin juga pasti Iya sih. disebutnya rasis itu pasti. Nah itu yang menyebabkan akhirnya banyak orang juga menyuarakan iya sih karena banyak banget masalah rasisme ke Vinicius Junior ini. Terus gue pernah ngeliat ada klip cuplikan betapa nyebelinnya Vini dan memprovokasinya Vini. Nah, jadi akhirnya dia tuh kayak suka kadang-kadang orang bilang playing victim dan segala macam. Padahal emang jago sebenarnya orang ini jago banget. Iya. Vinicius tuh menurut gue emang jago, cuman emang tengilnya minta ampun. Iya. Buat lawan tuh nyebelin, tapi buat fans Madrid Harta. iya. Sebenarnya banyak pemain kayak Kante baik nggak pernah dikatain kayaknya. Iya, nggak pernah ya kan? Iya, ini terlepas dari warna kulit ya. Emang kelakuan aja gitu. Akhirnya yang Iya, membuat jadi misalnya itu. gini, ya itulah dikatain. Jadi bikin emosi. Iya, kan? Makanya gitu. itu yang si Mourinho bilang walaupun tidak dibenarkan. Iya, Si kita nggak ngebenerin, nggak boleh. Thierry Henry juga bilang nggak bisa dibenerin juga ucapan rasisme ini. Tapi memang si Mourinho tuh bilangnya ya lu jangan inilah. Gitu. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Iya mungkin kayak gitu. Mourinho ngomong gitu. Emang dia orang Padang Mourinho. Nggak ada Si pantun-pantun. Dado asam menapi. Dado asam menapi ya. Mourinho. Lagi coy. Udah Morin. Langsung aja kita update lagi nih. Darin. Udah Morin. Aduh. Pertandingan antara Galatasaray versus Juventus yang waduh ini di luar dugaan Abah Pican karena timnya bisa ditekuk sama istilahnya tim kedua lah. Dengan skor yang lumayan telak 5-2 semua gol Galatasaray enggak semua deh 2 gol Galatasaray dicetak Noalang tuh orang mana Thailand tuh Orang Belgia, Belanda. Noalang orang Belanda. Oh, Belanda. Tadinya sempat di Napoli Noalang. Main di Belgia dulu ya, Napoli. klub. Sanchez, Sarah dan Gabriel dan Sarah ya 2 gol Juve Pokoknya Osimhen ada ya? Enggak ya? dicetak oleh Koopmeiners. Padahal kemarin di episode terakhirnya Sidekicks Pican pede dengan Juve. Nah, sebenarnya gini ya, Bisa ini- mengalahkan ini Galatasaray. juga Gue seri. Terus gue bilang, yakin lu Chan karena Iya. Galatasaray ini kan stadionnya angker banget. Parah. Ada api-api. Semua yang berhubungan sama supporter di Turki parah. Parah, serem. Nah. Enggak gini. Pertama gue kebelet kencing. Oh. Iya kan itu pertama. Berak ya. Kedua, kalau menurut gue juga banyak nih di DM. Wah, head speech ke gue banyak banget dah. Bias lah, katro lah, nggak ngerti bola lah apa. Oh iya, banyak. Ih, banyak gue di DM gara-gara ini. Iya, karena gue kan ngomongnya kan menang Jupe gitu. Nah, Masa yang ngeliat berarti fans Juve juga? Bukan dong? bukan orang ini aja, orang suka bola aja. Orang suka bola terus dia ada tuh di Ada yang lo kenal nggak? nggak ada. Oh iya. Ada yang screenshot. Nih gue komen nih di Sidekick gitu. Dia komennya gini, terlalu bias lu bang, apa gitulah. Gue lupa tuh. Nah menurut gue gini, Bias tuh ini maksudnya bias. Abu-abu. bias itu lu terlalu ngebelain Juve gitu karena lo fans Juve. Jadi lo nggak objektif penilaiannya. Lo kan nebak Juventus nih. Nah maksud gue gini, ini kan podcast. Kita ini kan bertiga bukan pandit, nggak punya ilmunya. Lo kalau mau dengerin pandit, analisa yang benar, lu cari aja no yang lain. Kalau follow itu siapa? Paul Gurita, no ya kan ya. Nah ini kalau kita bertiga ini kan ini podcast humor, podcast bercandaan, podcast nongkrong, orang demen bola, tapi iklannya banyak, iya kan ya, iya kan. Nah menurut gue gini, pertama, lu juga sama, lu misalnya yang ngata-ngatain gue tuh bias lu nggak ngerti bola atau lu misal fans apa, fans Tottenham Hotspur, pasti lu juga kalau ngomong sama teman-teman lu Hotspur menang, pokoknya. Tapi Gitu. sebenarnya kalau gue belain gue bukan belain Pican ya. Kita juga mencoba
Bajunya udah lama gak pakai. Bisa gitu. Iklan bukan. Ada produk usage apa? Ada produk usage. Udah bau banget tapi gak enak. Enggak, lu ada dia sendiri nih. Gak ada apa orang. Ada dia sendiri. Orang brand isi ulang ini beli di pinggir jalan. Tuh, apaan tuh? Orang beli di pinggir jalan. Masa mereknya Sumber Wangi? Di pinggir jalan. Enggak, maksud gue bukan belain Pican, tapi kadang-kadang kita juga ya kalau Juve Galatasaray, Juve di Liga ya lagi oke lah, lagi mulai kemarin kan Kemarin, menang, walaupun kalah lawan Inter, tapi pas lawan Inter juga kan memberikan perlawanan yang oke. Lawan Inter aja dengan 10 pemain bisa Begitu, main seperti bisa itu. fight. Apalagi mungkin ibaratnya lawan Galatasaray, gue yakin juga banyak fans Juve di luar sana atau fans Banyak bola pede. yang pede, kayaknya Juve bisa menang deh Iya. lawan Galatasaray ini. Jadi menurut gue kayak gue Liverpool bukan bias, gue kadang-kadang kalau misalnya lawan City, duh kalah kayaknya, tapi kan ada harapan menang. Iya. Nah, karena kita fansnya juga. Ini lu ngerti deh, kita bukan pandit. Ya, kita demen bola, kita punya klub Kita tuh bola. pangsit. Iya. Kita parkit. Burung. Pasar jual sepatu palsu. Jadi menurut gua Tapi ya udah pokoknya iya menurut gua ini buat side boy side girl atau siapapun yang lu nggak ngefans sama nggak suka dengerin kita, tapi ini nyampe ke lo kontennya gitu. Kita ini bukan pandit, itu selalu siapa sih yang mengawali kata-kata bias itu? Nggak tahu dah. Mungkin karena banyak, gue juga sering denger sih ada komentator bola di TV gitu ya, yang akhirnya karena dia ngefansnya sama Iya. ini jadinya kok ngebelainnya terlalu misalnya MU, kok MU banget nih, ini mah nggak berimbang, karena memang susah untuk jadi pandit untuk Iya, nah ini kita nih anak nongkrongan ya, lu juga ngerasain, mungkin lu lagi nongkrong sama temen-temen lu, ngobrolin bola, tentang tim favorit lu, udah, kita mah begitu. kayak bungkus nah ini itu kan fansnya Liverpool. Iya. Dan dia sering bawain acara matchnya Liverpool, dia tetap ini aja nggak ngebela. Nggak Nah ngebela. itu Karena dia susahnya. pandit. Kalau kita mah nggak bisa. Iya, dan dia pandit dan Postingan kita juga dia Milan, postingan lu Juve, Iya. postingan gue Liverpool. Liverpool lah, Iya. kita orang yang suka bola ya nongkrong, tapi Iya. dan kita juga nggak anti kritik gitu apa kayak Juve jelek, emang iya jelek gitu. Jadi kemarin kenapa kalah? Kayak kalah ya mental, satu lah mentalnya kecapean juga mang, kecapean jalan juga. sih ya, ke Turki Masuk jalan ya? Turki jalan. tapi emang itu sih mental sih, menurut gua faktor mentalnya tuh udah ngedrop banget. Tapi emang pemain ke-12 Turki itu pasti ngaruh banget sih. Iya, Itu gila sih. gila-gila itu. Jangan kan bola ya, basket aja flare mereka gila. Iya. Flare-nya gila di mana-mana. Sebenarnya gila. Nah Juve yang mental apalagi bijinya itu nyala biji flare, nggak maksud gua. Nggak maksud gua, Juve ini kan sekarang tuh masalahnya mereka di mental, Mang. Mentalnya belum stabil, belum nemu sustainable-nya gimana. Nah, kemarin kalah sama Inter, harus tandang. Nah, itu yang keserang itu. Tapi gue menyoroti lagi-lagi si Di Gregory. Oh iya, emang parah Kemarin Di sih. Gregory ada, ya kok golnya gitu lagi. Yang pertama atau yang kedua lupa Iya. gue. Lawan Como juga sama. Kan Nanti kita, nanti kita bahas Como. Nah, intinya di Gregorio musim depan Juve PR-nya nambah nih, harus cari kiper kalau menurut gua. Iya. Terus back juga salah umpan, Iya, salah passing gitu. itu terjadi banget tuh. Nah, ada siapa lagi, coy? Lanjut lagi pertandingan berikutnya. Tetap di kualifikasi Liga Champion. Ada pertandingan Monaco versus Paris Saint-Germain. Wah, ini juga seru nih. 2-3 ya PSG 2-3. menang. Gol Monaco dicetak oleh Balogun dengan 2 gol. Yang gol PSG dicetak oleh Due. Due gol. Iya. Due cetak 2 gol. Seneng. Gitu aja happy ya. Satu lagi Hakimi. Ini seru karena Monaco menang duluan 2-0. 2-0. 2-0 menang dulu, langsung disusul sama Due ini nggak starting 11 kalau nggak salah. Babak Dia kedua. di bench. Iya. Tapi emang jago Jago Desire Due. Due ini. Due. Bagus. Pemain mudanya bagus-bagus. Bagus Desire Due. Due itu tapi emang gila sih. Dia tuh bukan dari PSG Academy kan, dari konsol dari Lens atau dari Lille. Iya, kalau dibeli. nggak salah. Tapi bagus nih. Bagus. Dari Rennes ya lupa gue.
Nah, Bodo Glimt yang mengejutkan mengalahkan Inter. Nah, ini versi Inter ngatain nih, versi Inter sebelumnya ngatain Juve badut Eropa. Emang bener, Juve emang badut Eropa sih. Walaupun gue sebagai fans Juve, tapi ada kadang-kadang gini, tim tolol, badut Eropa lu monyet gitu, ada gitu-gitunya gue kesel-kesel gitu sama Juve. Tapi Inter yang ngata-ngatain nih, ibaratnya emang bodoh, sama tim bodoh dikatain. Gimana sama tim pinter? Bodoh diserang lagi loh sama fans Inter. Bodoh gitu. Gak apa-apa, diserang fans Inter mah wajar. Diserang fans Juve yang sedih sih gue. Kemarin sempet tuh kejadian yang gue bilang tentang Calciopoli itu loh. Yang wasit itu kan gue bilang, kayaknya kalau gue nggak apa-apa deh. Emang Juve dicurangin wasit itu misalnya. Berat sebelah wasit. Ya kan Juve juga pernah ngalamin gitu kan, gue ngomong gitu. Diserang. Ya nggak apa-apa lah. Emang kalau punya konten bola siap-siap diserang. Tapi menurut lo gimana Chan? Inter. Kans enggak Juve dulu. Oh, Juve dulu. Kans Juve. Iya. Menurut lo? Ya udahlah, 5-2. susah. Susah ya? Susah. 4-0 3-0 bisa. di 3-0. Sampai gini. Sekarang kan udah gak ada gitu-gitu kan? Iya, nggak 3-0 di Seri terus. Harus seri ya. Sebenarnya gini, kalau menurut gue Juve itu kan kemarin punya kesempatan untuk memperbaiki di musim jendela transfer. Tapi itu nggak terjadi, nggak terjadi, nggak ada pembelian pemain yang bisa. Ini kan tengah musimnya, di mana pemain tuh udah kecapean, mentalnya mungkin udah terkoyak-koyak, susah untuk naikin. Yang ada juga tuh performanya tuh biasanya agak ngedrop semuanya tuh. Nah, kita tuh kedalaman skuadnya nggak ada, Juve tuh nggak ada kedalaman skuadnya, jadi emang akan berat sekali lah. Walaupun si ganteng nggak pernah dipakai lagi striker. David main, Bukan David. Vlahovic cedera. Oh, cedera ya. Vlahovic cedera. Beli pemain ganteng juga. Siapa ya? Boga. Sari. Bukan Sari. Tepung. Tepung. Ya itu jadi kansnya berat lah. Berat ya? Berat. Begitu juga Inter. Kalau Inter sama Bodo gimana? Inter masih mungkin cuma lah. 2 ya. Iya. Gue sempet nonton ini Bodo lawan Inter karena kan pas kurang banget ya, pas sahur ini ya. Jadi gue nonton, emang Bodo ini kan sebelumnya ngalahin Manchester City. Dan emang bagus si Hauge ini bagus tuh. Hauge sama Hog itu si strikernya bagus banget. Ini menurut gue ini akan jadi tim kuda hitam, bahkan akan menyulitkan si Inter nanti di San Siro. Iya. Di Giuseppe Meazza. Iya, Giuseppe Meazza. Walaupun stadionnya sama jangan sebelum. Tapi kemarin gue ngobrol sama yang di sebelah itu, alasannya bukan alasan sih, maksudnya menurut dia ada sedikit masalah di kondisi lapangan karena kan dia sintetis tuh home-nya dia. Oh, si Bodo. Oh, sintetis. Oh, yang sebelah itu tahu sampai dalam gitu ya sintetis. Karena mereka konten bola, mereka menganalisa, ya, nggak nanya ke penonton. Kenapa ya? Nggak gitu. Mereka memberikan jawaban. Itu baru konten bola. Bisa tahu sintetis. Emang iya sintetis coba. Ya, mau cari ya. Bodo Glimt kadang jangan-jangan dia juga salah. Nggak bener, gue yakin. Asli juga. Hah? Kan harusnya nggak boleh ada peraturannya. Coba aja makanya coba. Kan pasti peraturannya selama ya lu ada standar internasional stadion dong. Iya kan? Di Indonesia aja misalnya mau Betul. mau jadi tuan nggak boleh rumah, ada rumput gajah. nggak boleh. Pakai rumput teki. Oke. Rumputnya Boleh bagus sih. Nih, rumputnya bagus. Jalan diinjak. Itu mah trotoar nyebrang. Yang boleh tuh pakai rumput laut. Nori. Licin. Nori. Enak. Jadi kalau jatuh itu enak. Rasa rumput. Ini ada rumput pakai jamur gitu. Sama-sama tumbuhan, Pak. Maaf, rumput kita bayam. Ada nggak? Ada nggak? Bener. Ternyata emang di UEFA kan di sana Norwegia kan dingin banget. Oh jadi rumputnya ini. Jadi divisualikan. Boleh. Si Bodo Glimt Itu pasti valid, Mang. Mereka rumput pasti sintetis. analisa. Iya bener ya. Biasa ngomong dia. Udah biasa. Jadi dia tahu nih ngebahas pertandingan. Kita kan pertandingan banyak-banyak dibahas. Iya. Jadi susah untuk menganalisa. Nah, kalau teman-teman butuh yang berkualitas, silakan ke channel yang lain. Tapi kalau teman-teman butuh informasi yang banyak, Banyak kita ini. kita Kita ada kuantiti. Oh, Kita
kuantitas. Kita mainnya kuantiti. Tadi ngomongin Champions League ya, Newcastle juga menang 6-1 lawan Karabakh ya. Dan sekarang kita pindah. Ini belum tentu semua satu-satu kita bahas. Ya, langsung ke IPL. IPL kita ada yang cewek, ada yang cowok. Yang mana? Kita mau bacain dari U8. Dari U8. Lama banget. Ajak. Oke, midweek IPL. Ada pertandingan antara Wolves yang bisa berhasil menahan imbang Arsenal. Seri lagi doi. Iya. Ini membuat ketar-ketir nih. Sempat membuat ketar-ketir Arsenal. Sekarang jadi dua. Sekarang Kemarin selisih dua. Iya, selisih 2 tapi kan sekarang Menang. Arsenal menang 4-1. Cuman kan si City masih ada 1 game. Iya. Iya. Si Arsenal kalau dia 1 game. Iya masih 2 berarti kan? Masih harusnya kalau City menang lagi ya 2 gitu. Iya. Nah ini bikin ketar-ketir fansnya Arsenal karena sebenarnya Arsenal udah menang 2-0 dan ini Wolves ini kan juru kunci. Iya, Juki. Juru kunci calon degradasi udah pasti degradasi dan kayaknya harusnya sih gampang gitu harusnya tapi ternyata kecolongan gara-gara blunder antara Gabriel dan David Raya. Itu Gabriel ngambek-ngambek sama David Raya dan David Raya juga nggak salah. Itu harusnya bola tangkapan gua gitu. Mungkin ya. Terlalu yang satu terlalu mundur, yang satu terlalu maju menurut gua. Iya, nggak ngomong aja. Los juga. Apa kalau kiper di Inggris tuh bilang bola kiper apa gol apa bilang ada tuh kodenya. Gua gitu. Itu masuk gitu orang London. Mi gitu. Iya. Atau los juga sama ya, los. Los. Nah ini ada gol debut dari Edozie. Itu gol yang 90% ya. Mematahkan hati fans Arsenal. Betul, langsung diem bengong langsung Langsung bengong semua. Nah di weekend ada pertandingan apa bang? Ada pertandingan Chelsea versus Burnley. Wah ini Fofana nih yang jadi penyebabnya nih. Pertandingan ini berhasil imbang 1-1. Gol Chelsea dicetak Joe Pedro dan kartu merahnya Chelsea Fofana yang nginjek kaki itu siapa itu? Nggak tahu. Di menit awal babak pertama kan? Iya, jadi bikin pertandingan berubah saat itu langsung drastis. Burnley nyerang banget tuh. Iya. Bahkan setelah 1-1 ada lagi satu kesempatan tuh. Iya betul. Itu tuh hampir yang sundulan ya. Yang sundulan. Ya, aduh naik dikit ya. Iya itu bisa kalah itu. Iya bisa kalah hampir ya. Gua ngarepin kalah tuh. Tapi biar gue bisa chat Ranggi. Enggak sini Ranggi. Itu mau ke sini. Lupa gue kabarin. Kayaknya kalau lagi puasa ntar aja minggu depan. Minggu depan pas malam-malam ya. Minggu depan beda puasa juga kan. Oh masa malam. Ya malam kita. City lawan Newcastle. Ya, ada pertandingan menarik sini sebenarnya Manchester City versus Newcastle. Cuma pada saat pertandingan Manchester City terlalu menguasai pertandingan sih gue. Iya benar sih. Iya, ada 2 gol dari Orili. Mormans. Aureli itu. Ini Aureli ini gila Bagus sih. ini. Vincent Kompany. Udah nggak ada bang. Udah nggak ada. Udah lama. Udah jadi pelatih dia. Udah jadi pelatih. Orang kayak tengkorak kayak serem dong. Iya bener. Bener kayak logo meledak. Iya awas meledak gitu. Serem banget asli. Terus si kau tentara paling depan tuh. Serem begitu. Gol Newcastle satu-satunya dicetak oleh Lewis Hall. Iya, ini yang membuat Aku pucuk lagu. Aku pucuk lagu. Ini yang membuat City berbeda 2 poin pada saat pas City menang nih. 2 poin nih. Betul. Nah ini di pertandingan ini Walter Mode nggak mencetak gol terus. Kayaknya dia udah kemarin gosip-gosipnya rumornya dia udah mau cabut, nggak betah dia sama di Newcastle. Dia kayaknya ada Kevin Keegan. Buset dulu ya. Gary Speed. Faustino Asprilla. Ya. Kieran Dyer. Kieran Ferdinand. Jadi udah nih. Udah Anton Ferdinand. West Ham dong. Tapi sempat di Newcastle enggak. Nah si Walter Made yang udah nggak pernah ngegolin lagi. Tapi rumornya memang dia lagi nggak. Lo tau nggak rumornya? Dia mau ke Juve. Iya. Siapa? Walter Made. Jerman. Gue lihat dia di beberapa
kanal-kanal konten yang Juve. bukan yang umum gitu, yang punya umum tapi reputasinya bagus itu. Nah, salah satu yang digosipin ke Juve itu striker Oltemade. Karena bagi gua sangat cocok untuk Spalletti. Karena badannya gede, bisa pressing, bagus. Sebenarnya kalau butuh yang pressing mah itu tuh striker Chelsea tuh. Pedro. Bukan yang gede. Delap. Tapi gak bisa ngegolin. Tapi pressing jago. Ada tuh yang dia pressing dapat bola gak gol. Anjing tolol banget. Terus ada apa lagi bang? Nottingham Forest. Baca bang. Pertandingan berikutnya ada Nottingham Forest versus Liverpool. Yang dimenangkan oleh tim tamu Liverpool dengan satu-satunya gol di game itu dicetak oleh McAllister di menit 90 plus 7. Ini pertama kalinya gue males nonton Liverpool. Jujur gue fokusnya malah nonton Persib. Karena beda setengah jam kan, beda dikit. Jadi karena gue nonton Liverpool, wah jelek banget mainnya. Asli jelek banget. Lawan Nottingham Forest yang berada di urutan ke-17. Ya kan, Nottingham Forest ini kan juga memang berada di zona degradasi kan. Jadi setelah ganti-ganti pelatih terus, cuman memang skalanya grafiknya lagi oke, karena di Eropa kalau nggak salah si Nottingham Forest ini kemarin menang laju terus ya. Iya. Dan kemarin lawan Liverpool itu Liverpool di babak pertama dikurung. Gila asli, lepas bola, di salah passing, nggak pernah nyerang, di pressing, nggak ada Mo Salah, Gakpo, nggak ada kontribusinya. Nah akhirnya gue nonton lagi babak kedua juga sama. Sampai udahlah gue nonton Persib aja deh. Nonton Persib. Siapa itu? Solskjaer. Siapa? Silsboy. Sloboslai. Ya. Itu asli udah makin bete lagi karena Florian Wirtz pas lagi warm up cedera. Jadi langsung nggak main. Akhirnya gue baru full nonton. Jempolnya. Ikat aja. Gue baru full nonton tuh menit 75. Itu juga ganti-ganti menit 75 itu Rio Ngumoha masuk dan Chiesa. Tapi gue ngeliat Chiesa itu emang susah sih main di Liga Inggris tuh. Secara skill tuh udah memang berat kayaknya gitu. Mau main di sayap tuh berat lah. Nggak, minusnya juga mungkin kayaknya ya. Dia tuh match fitnessnya tuh nggak kejaga jadinya karena jarang main. Iya, jadi adaptasinya juga susah ya. Displaynya juga sedikit. Nah akhirnya ya inilah kalau udah main ugly win, mainnya jelek tapi tetap menang. Win. Karena Chelsea seri, Aston Villa seri. Sebenarnya ini jadi peluang nih buat Liverpool untuk berkompet di memperebutkan Liga Champion lah, posisi Liga Champion. Golnya juga, ini golnya menit 89. Ya. Umpan Rio Ngumoha disundul sama Ekitike setelah dia digadang-gadang sebagai the next Torres langsung nggak golin lagi. Itu udah depan gawang, ke tepi sama Ortega, dibuang sama backnya Forest, kena belakangnya si McAllister. Gol. Nggak sengaja kan? Golnya jelek gitu. Taunya dianulir karena kena belakangnya, kena ini nih, kena sikutnya McAllister. Jadi handsball. Ya. Itu menit 89-90 udahlah. 97 gol. Nah ini baru gol beneran. Itu juga ada drama, hampir dianulir juga gara-gara offside si Van Dijk, tapi ternyata nggak ada kakinya Ola Aina di sana. Dan alhamdulillah menanglah 1-0 gitu. Alhamdulillah menang. Yoi. Padahal jelek banget. Bener kan kata Arnold juga. Arnold juga ngomong katanya nggak pantas menang. Iya kan? Emang nggak pantas menang. Itu apaan tuh? Maksudnya yang rame di medsos blok kuncinya Van Dijk apaan? Hampir gol kena kuncir, jatuh. Si pemain Forest tuh nendang tapi ke bloknya kena rambut. Iya. Udah kuncir pakai apaan tuh? Kenceng berarti ya? Batang sapu kali. bisa ngeblok bola sih gimana ya? nasi uduk kali, nasi uduk. Ngapain nasi uduk diikat situ? Terakhir nih ini juga big match ini sebenarnya. Yang membuat pelatihnya salah satu pelatih dipecat. Derby London ya? Enggak dong. Dipecat. Belum siapa? Thomas Frank. Udah kemarin. Bukan gara-gara ini. Bukan, ini minggu lalu dia udah cabut. Kemarin udah cabut ini. Thomas Jorgi? Beneran bukan pandit.
Ada pertandingan Tottenham yang menjamu tamunya yaitu Arsenal, sama-sama tim London ya dia. Derby London. Derby London Utara dua-duanya nih. Tuh. Yang dimenangkan oleh Arsenal dengan skor yang cukup menggila. 4-1 Ya, kandang 1 sih. lawan. Gol Spurs iya. dicetak kalau Kolomwani. Kolomani 4 gol Arsenal dicetak oleh 2 orang. Gyökeres 2 gol dan juga Eze. Eze tuh. Eze akhirnya mencetak. Kok akhirnya? Maksudnya setelah diberikan waktu. Ya, Emang dia asis mulu ya? enggak sebenarnya kan kemarin-kemarin kan Sempat mandul. dan sempat nggak minutes play-nya dikit Iya, banget. di- Gara-gara Odegaard jadi first team terus. Iya. Oh, Nah, iya, sekarang benar. Eze dikasih Dimainin lagi. dikasih kesempatan lebih lah sama Arteta. Gue bingung gue sama Arteta lu sumpah. Kan Eze kan terbukti waktu Odegaard nggak ada, gacor ya. Main golin mulu apa segala macam. Hat-trick lah apa, ada-ada aja dah itu orang. Nah pas Odegaard fit, dicadangin kan. Iya. Kenapa ya? Ih aneh gue loh cara berpikir. Beda gaya main kayaknya. Mungkin dia kan ya Odegaard juga masih world class lah bagi ini. Eze kan masih Ya Eze kan bisa ditaruh di kiri. Eze kan ikan purba. Bentuknya gitu. lu kemarin pas ngegolin ya, pas ngegolin kan ada cuplikannya tuh slow-mo-nya pas selebrasi. Gue liat, anjir lubang hidungnya gede banget. Siapa? Lubang hidungnya Eze? gede banget. Iya. Iya. Iya Segini bener. ya. Kayak sapu-sapu. Rambutnya panjang gini kan. Lubang hidungnya gede banget asli. Wih, pantesan dia nggak capek-capek ya. Iya. Oh justru capek lah. Namanya- Boros. Ngebuangnya dikit, nariknya cepet. Keluar korma. Menjol keluar korma. Pas adanya stick drum. udah gede panjang. Topi mayoret. Tapi maksudnya pintu tank. Ah itu udah terlalu anjing. Itu udah terlalu, itu udah beyond. Tapi gue nonton ini Tottenham sama Arsenal, gue nonton babak pertama. Lu nonton nggak? Lu kan nggak tidur katanya. Enggak, gue gak mau nonton bola dulu. Babak pertama ini seru sebenarnya si Tottenham, tapi menang ngotot doang sih sebenarnya. Menang ngotot, menang pressing dan segala macam. Cuman secara ini belum, secara permainan tuh belum kelihatan strategi karena kan pelatih baru Igor Tudor. Oh iya Tudor loh dia. Igor Tudor ini Main Juve tuh ya? debutnya Tudor ternyata kurang bagus juga debutnya karena masih banyak kesalahan-kesalahan mendasar di pertahanannya Spurs sih. Nah, jadi Kayak kiper ngadep sana, kan iya aneh. Jadi aneh. Terus kipernya di tengah bener. Iya. Tapi ngadep tiang. betul. Kayak backnya juga ngiket tali sepatunya yang kanan sama ke kiri disatuin. Nah itu aneh. Gimana larinya? Kesalahan basic itu apa? Basic tuh. Kayak itu kan basic. Ngadep sini Formasi juga samping kiri kanan ngadep tengah. itu kesalahan mendasar yang ternyata di Main bola itu pakai pagar air. masih di Formasinya polos banget di tengah. Banger banget. terlalu polos. Tangannya podcast ini semua. makanya masih banyak PR lah dari Igor Tudor inilah. Dan ini Arsenal dengan kemenangan kemarin berhasil menjaga jarak sama City yang ada di peringkat kedua dengan selisih 5 poin. Padahal pas di halftime itu 1-1, itu udah lagi tuh. Iya. Kalau sampai kalah kemarin, Balap. Belum. bisa Bisa jadi balap. minggu depan di saat City mainin game ininya tambahannya bisa kesusul. Betul. Gitu. Jadi Betul. lanjut sekarang ke La Liga. La Liga ada pertandingan Atletico Madrid lawan Espanyol. Gue nonton nih. Gue nonton pas dua sama. Seru banget. Seru ya. Iya. Ini seru saling Atletico bagus sebenarnya, enak ditonton. Iya, iya. Seru lo nontonnya. Si kecil tuh lagi gacor juga tuh. Lukman. Bukan, siapa yang namanya? Ya nama kayak anak ya. Si kecil lagi aktif, Pak. Simeone. Nggak, rambutnya bule, Griezmann ya? Griezmann. Iya, iya.
Oh iya dia setiap Dia padahal udah tua ya. Dia auranya gila sih Mang. Setiap turun nih dari setiap main ke lapangan nih ngasih perbedaan banget lah. Iya. Itu. Kemarin gue ngeliat permainannya dia tuh pakai dibulein Enak lagi banget rambutnya. ini parfum 6 juta, gue bikin KW-nya Mang. Bikin palsunya. Emang apa namanya? Jangan lah kalau aslinya ini apa? Jangan kasih tahu. Iya, mahal. Gue dikasih parfum mahal. Kok kayak Stella jeruk? Masa? Jadi coba nih. Enggak lah. Iya, bawa taksi. Iya kan? Enggak ini teh. Teh apa? Teh jeruk. Ulong. Lipton. Wah, Lipton ST. ini teh pucuk. Nah, Lanjut ya Lanjut. Madrid. Madrid Enggak. Madrid Atletico kalah. Madrid yang bagus juga si Lukman itu. Menurut gua. Oh iya, Lukman juga bagus Ada ya. pula Loki gimana Loki? Emang Noah. Ariel. Oki gimana Oki? Oki Lukman. Bukan pembebasan kosong apa sih? Lenong bocah. Bocah, iya. Dan pertanyaan berikutnya adalah Real Madrid. Wah, ini dia nih. Pertandingan yang nggak disangka-sangka. Osasuna berhasil ngalahin Real Madrid. Ini gol menit terakhir juga 89 kalau nggak salah gol ya? Iya kalau salah gua. Iya, Osasuna kalau nggak salah golnya menit 89 ya? Iya. Oh iya Raul Garcia. Gantinya. Iya. Vinicius udah pasti Kristen ya kalau nama Vinicius gitu ya. Iya. Nggak tahu udah. Bernardus, Vinicius, Octavianus. Iya. Cius lu. Nama Kristen. Temen gue Ius. Ius enggak. Dari mana? Ius Asegap. Ius burung. Arab. Oh. Iya bisa. Vinicius juga dipanggilnya Ius. Ius ya bisa jadi Ius. Ius. Oh Prius. Ada juga. Image Ius yang dipanggil siapa? Karena kita kalau ngomongin Vinicius Ius sih kita. Karena Ius. Iya. Osasuna menang 2-1. Ini jadi kemenangan Osasuna setelah berapa belas tahun lawan Madrid, jadi rekor juga. Dan gol Madrid dicetak oleh Ius. Dan di pertandingan ini lagi-lagi Ius jadi objek serangan. Oh. Ya. Karena memang si Ius ini jangan-jangan yang buat Iusnya bermasalah. Tengil ya? Tengil ya? Yang gue paling kesal itu yang sama ini si Munchen, siapa namanya? Bukan Lam. Kok pemain Munchen, pemain tengah kecil. Kimmich. Yang Kimmich ngasih bola nggak diambil. Iya. Ada tuh cuplikannya, emang tengil. Nah, makanya mudah-mudahan kalau kita panggil Ius membaik. Ius, udahlah Ius, lu tuh jago Ius. Jago. Lu tuh jago Ius, jangan berlebihan, maksudnya jangan udah main bola aja Ius. Iya, ya. sama pesan gue satu sih, abis mandi andukan aja udah jangan keluar kamar. Ntar kepleset orang tua lu. Jadi di pertanyaan ini katanya ada serangan Ius pada Ius dan pihak La Liga lagi mengonfirmasi penyelidikan dugaan chant negatif dari sebagian besar supporter Osasuna. Ya. Yang dibilang chantnya adalah Ius Morete, matilah Ius. Itu. Ius. Gitu. Iya, itu kan adalah Ius Morete yang artinya matilah Ius. Nah. Itu. Jangan dong, jangan gitu, jahat banget itu. Jadi orang jangan jahat banget lah. Pada Ius ya kasihan. Iya, kasihan. Sama Ius. siapapun. Iya. Gitu. Ius kan juga orang gitu. Nah, kekalahan Madrid tadi membuat yang kemarin itu sempat di Selisih 1 poin. urutan 1 menggeser Barcelona karena Barcelona kalah. Digeser lagi. Karena Barcelona menang berapa skor? Coy. Kok skor sih? Cuma ada skor sama wajar. Skor Skor apa wajib jadi skor udah. Pertandingan Barcelona versus Levante dimenangkan oleh Barca dengan 3 gol tanpa balas yang dicetak oleh Bernal, De Jong dan juga Fermin Lopez. Lama marah ngambek pas diganti di menit-menit akhir karena dia belum ngegolin. Iya. Karena dia info dari Barcelona, kandidat calon presiden Barcelona yang baru, Victor Font, mau bawa pulang Messi ke Barca, buset. Ngapain ya?
Ngapain? Buat apa Biar coba? pensiun kali, biar pensiun. Gua maksudnya dia nggak bikin kalau gitu. iya. Tapi kan Messi kayaknya nggak mungkin di cadangan dah. Main aja inti, gak apa-apa. Messi mah masih jago mang. Masih bisa emang. Wah masih lah. Ya. Iya. Di Amerika udah juara belum sih? Belum ya? Belum Baru cup doang. Ini gak jago-jago banget tadi. Jadi Real Madrid cuma dikasih seminggu di peringkat 1 karena sekarang turun lagi di peringkat 2. Dan sekarang ke Serie A. Lanjut. Ada midweek di Serie A. midweek, ya ada midweek, ada Midweek. ada Iya. midweek. Ini ada midweek dulu nih. weekend. Midweek. 2 kali nih gue nonton Milan, dua-duanya kecewa. Yang pertama versus Ham. Udah ketinggalan duluan, nggak ada nyerang-nyerangnya. Beruntung tuh si Liao. Emang Liao. cerdik juga sih dia tuh. Itu tuh bener-bener pas di VAR sih onside sih. Gue Onside. kira juga offside sih awalnya. Nggak jadi nih, cancel nih. Ternyata onside. Tapi apa yang buat jelek sih? Gue tuh pengen nonton tapi Gara-gara gue bilang nih, faktor nggak adanya Rabiot banget ini. Banget. Kerasa ya? Polisi juga dicadangin kan ganti Liao. Iya, pas game itu dia nggak enak dilihat sama sekali sih Milan game ini. Iya, Rabiot sih emang juga. Nyawanya Milan sih. Kayak PSG itu menurut gua salah satunya ya Fabian Ruiz menurut gua. Iya mah. Iya, kalau gua sih gua lebih suka di Spanyol juga Fabian Ruiz tuh waktu juara Piala Eropa kemarin ya. Iya. Menurut gua sampai Fabian Ruiz tuh yang Pemain kontrol tengahnya. Nah, ini Milan tuh jelek lawan Ham. Jelek banget. Ham bagus dong. Ham, ya buktinya pas weekendnya Menang lagi. Lawannya lawan Ham tuh. Ham tuh bagus emang. Tapi kan ada update nih. Ya, apa lagi? Ada dari Ham. Dari itu katanya, mana coba emang sering diomongin. Iya, coba gue kirim lah ke oh ya ntar diobrolin. Iya. Ya, Sorry, walaupun- baru ngomong gitu masih belum kita sebut. Baru ngomong gitu, kecuali udah ada progres baru dah. Kasih ham-ham dulu ya. Jadi Ham ini memang di midweek dan di weekend luar biasa. Mengalahkan menahan imbang menahan imbang Milan 1-1 Ya. dan mengalahkan Juve di kandang Juve dengan 2-0. Jadi Anda yang baru nonton pasti baru tahu Ham tuh ini gitu. Itu tim ham-ham. Tim Ham. Kita lagi ngambek jadi ceritanya. Gitu. Gol Ham Ini lagi dicetak oleh ngambek. Vojvoda dan Cacueret. Cakueret. Pemain Prancis. Ini kekalahan ketiga beruntun Yes. Juve di semua kompetisi setelah kalah dari Inter dan Galatasaray. Dan Berturut-turut ya. 5 kali pertandingan gagal menang. Seri 2 ya. Seri. Ini 2 ya. Perasaan beberapa minggu terakhir Iya, bagus. ya Juve ya. Gimana Chan? Iya nih, Spalletti ternyata oke nih. Spalletti tuh ternyata bisa menemukan ini nih. Oke. Mainnya oke. Kalau Ham oke. Mainnya oke. Bagus. Dengan kostum napi itu. Iya. Tapi balik lagi kedalaman skuad pemain pembeda tuh nggak ada. Tapi kan si Ham juga kedalaman skuadnya juga biasa-biasa aja. Kompak, Tapi pemain mentalnya muda udah semua. bagus. Ini Jupe, si Jupe ini mentalnya yang hancur mang. Dan ini tuh mesti nggak tahu lah antara tim talknya nanti dikumpulin, diajak ke Ciwidey gitu ya liburan. Jauh banget dari Turin ke Ciwidey. Nggak, harus ada sesuatu yang dilakukan Spalletti untuk memotivasi pemainnya. Nah itu mungkin baru bisa gaya main sih. Gue juga bingung mah kadang-kadang. Gue bilang ya, Juve salah satu permainan terbaik itu lawan Bolonya. Wah bagus banget, kalah 1-0. Iya jadi untuk permainan nih emang butuh pemain yang tepat aja sih, kayak striker yang bener, kiper terutama sekarang malah nambah lagi PR kiper. Masa setiap di shoot gol? Gila kali. Di shoot gol itu apa? Iya sih. Jangan-jangan itu lagi kiper melakukan kesalahan-kesalahan mendasar yang tadi Basic ya. ada belakang. Jadi dia nggak lihat bolanya yang datang. Jadi bagi gua ya memang harus direlain musim ini, bahkan harus direlain juga nggak lolos Liga Champion. Kalau menurut gua nggak apa-apa. Jadi musim depan itu bisa fokus di Liga dengan kedalaman skuad dan uang yang nggak banyak, sehingga ada kedalaman skuadnya
Tapi gimana mau belanja pemain yang menarik pemain-pemain untuk bermain di Juve? Sebenarnya gini. Kalau nggak main di Liga Champions. Menurut gue gini, nggak usah pemain-pemain yang World class. super world class. Emang harus dibuild. Eranya Conte juga siapa mang Padoin, Giacerini. Tapi sekarang gini, pertanyaan gue adalah kalau misalnya Juve nggak masuk Champions League tahun depan, lu yakin Yildiz masih mau bertahan? Masih, kan baru perpanjangan kontrak. Ya. Iya panjang deh kontrak panjang. baru Iya. kontrak. Mahal, nggak apa-apa kalaupun dilepas dengan klausul yang mahal nggak apa-apa gue sih. Apa? Untuk nge-rebuild tim. Yang paling penting kita nonton final Liga Champions nanti di Hungaria. Iya Budapest ntar ya. Nonton Liverpool lagi ya. Arsenal. Bisa jadi kan belum tentu. Arsenal Kalau Madrid. kalau Liverpool Arsenal semua kejuaraan nih sekarang Iya. masih main nih, masih on dia. Nih, Liverpool. kita ke Liga Champions nonton. Menurut lu siapa yang final? Gua PSG gue. lah PSG. Messi lawan? Ya nggak tahu, belum tahu. Lihat ini dulu apa itu bunganya dulu, bunga pohon. Ini. Gue sih kalau Akar apa sih? Iya, Bagan. Iya bagan. Gue sih kalau emang sampai ke lu apa, Mang? Gua ntar dibilang bias Enggak lagi. apa-apa. Ya Liverpool. Emang kita bias mau bilang apa anjing? marah. Kok gue PSG sih nggak tahu kenapa ya. Iya PSG lengkap sih. Kalau gua kan sekarang di 8 besarnya aja yang udah otomatis masuk itu 5 tuh dari Inggris kan. Ya. Jadi ya Arsenal kalau misalnya, tapi Arsenal ini gue nggak pede karena Arsenal ini kebagi dua fokusnya. Yang di Liga Inggris dia lagi dikejar-kejar Juve, Juve dikejar-kejar City. Nah di Champions jadi gue yakin juga pastinya Ya apa ya? Kalau menurut lo? Liverpool sama? Liverpool tuh punya DNA. Iya, Liverpool sama apa? Dia champion ya. Champion. Milan juga di champion tuh kagak. Tapi kan nggak ada di Liverpool sama apa? PSG sih. Gue Arsenal Barcelona itu mimpi. Oh Barcelona, iya mimpi gue Barcelona. nonton Arsenal Barcelona. Oh tapi nggak. Gue pengen Arsenal revenge. Waktu itu kalah 2-1 kan. Ya. Mungkin nggak tahu sebagainya juga ya. Kita lihat nanti kalau udah sebagainya keluar lah. Tapi ini di Liga Italia kekalahan Milan, Inter menang 2-0. Iya, pokoknya Atalanta, Napoli kalah. Milan juga kalah sama Parma. semua tim yang ngejar Inter semuanya kepleset. Iya. Ini membuat Inter jadi semakin Nyaman. Makin adidaya dia. Parma. Ini info dari gue. Apa itu? Pelatihnya, bagus. asisten pelatihnya Arteta. Parma. Siapa ya? Namanya Wage Rudolf Supratman. Masa ke situ arahnya. Kok bingung? Gue namanya gak tahu siapa. Tapi tadi gue lihat beritanya muncul. Ini mantan asistennya Oh Arteta. dulunya. Lu sekilas aja itu Iya. anjing. Langsung berasa pandit lu tai. Gara-gara tahu itu. Parma, aduh pertandingannya naik. Gimana? Lu nonton lagi kan? Enggak, gue nonton highlight. Abis nggak ada ini juga, nggak ada highlightnya Milan. Nanti nggak nyerang dong. Ya kan? Oh. Highlightnya semua dari Parma, gokil. Iya. Mana yang ngegolin itu lagi kayak tukang cai di India. Lihat tuh, Mariano Troilo. kayak tukang cai. Cai itu apa ya? Teh. Ya Allah. Ya Allah. Ada India-Indianya. Wah, ini mau dipotong nah, pas lagi gini tuh tukang cai itu. Jauh. Cuman Roma doang klub besar Italia yang menang ya? Tapi sempat diambil VAR. Oh, siapa Karena sih? memang tuh Troilo. golannya kan sepak pojok tuh, corner. Nah, kelihatannya tuh secara cepat dia neken punggung siapa ya waktu itu ya? Lupa gue. Iya, backnya lah, back Milan lah. Tapi pas di VAR ternyata sama-sama lompat. Posisinya si back Milan emang di depan. Gitu, akhirnya dikasih gol. Ya Milan. Gitu, Milan again and again. Tapi nggak apa-apa, gue juga ngarepin Milan cuma main di Champion aja sih buat tahun depan. Iya, Jadi biar nggak usah lah, maksudnya lolos Liga terlalu Champion muluk-muluk. ya. Iya, terlalu muluk buat ngarepin Juara. juara.
Karena lo harus ngelawan Inter yang secara tim tuh udah matang, Mang. Udah matang banget itu Dan, tim. Dan mentalitinya udah bagus. udah kebentuk. Karena udah ada pemain seniornya. Padahal Kombinasinya tuh udah bagus banget. pelatih baru ya. Ya pelatihnya, tapi kan Cifu juga tahu DNA-nya Inter. Iya. Dan bagi gue gini, Inter Milan itu udah layak lah juara kalau menurut gue, apapun yang terjadi ya. Karena bagi gue Inter tuh contoh bahwa timnya tuh solid gitu, nggak banyak bongkar pemain, nggak banyak beli pemain, justru dia beli pemain tuh yang dibutuhin. Sama banget strateginya kayak waktu Juve juara 9 tahun berturut-turut. Karena Inter sekarang dipimpin oleh BP Marotta, yang mana itu dulu direktur tekniknya Juve, gitu. Jadi Kayak di duplikasi iya, ya? di duplikasi Juve. karena memang itu. Iya, Karena iya. bagi gue, lo tim nggak perlu dirombak banyak, lo harus punya proyek jangka panjang, beli pemain, nggak usah pemain bintang, tapi pemain yang bisa ngasih impact, yang mau bertanding buat seragam lo. Jadi nggak usah tuh nama-nama gede kayak berebutan Gyökeres, ya elah flop ujung-ujungnya. Karena kalau gue lihat pemain-pemain Inter juga kayak dia masih mengandalkan Hakan dulu yang udah secara udah. umur juga udah Iya, tua. Mkhitaryan yang kok masih berfungsi iya, gitu masih di Inter. masih Bahkan berkontribusi. kayak Piotr Zielinski juga jadi Iya, bagus lagi. Karena Barella kan drop, Iya. Barella lagi nggak perform. Iya. Zielinski Bagus. Lautaro Martinez bertahun-tahun mainnya, iya jadi bagus lagi gitu di musim ini. dan ada pemain muda tuh striker yang gede Mauro Esposito. Pio Esposito. Pio Esposito itu Wah, itu secara postur, perawakan sih. Luka Toni upgrade lah bagi Iya, gua iya, ya. iya. Ya, Luka Toni. Gabung Fieri lah. Iya, dan di Marco makin bagus buat musim. Jadi bagi gua Inter emang tinggal musim depan gampang PR beli kiper. Kiper menurut gue yang Sommer mah udah cukup. Udah tua dan udah Iya, musim memang ini nggak tua. sebagus lalu lah. Beli back. Iya, back buat gantiin Acerbi sama beberapa gelandang lah. Jadi PR-nya nggak terlalu banyak gitu. Kalau Memperkuat tim. Milan menurut lo harus beli apa? Oh banyak Milan mah. Striker. Tuh gue juga Strikernya namanya Full ya kungkuk. Kulkruk. Fulkrug. Yang dari West Ham. Fulkrug. Fulkruk. Iya. Kayak kemarin nomor 9 lagu-laguan tendangannya mencong. Tapi ntar lah ya, belum kali ini. Belum. Tuh Kungku juga kadang, bener nggak ada lengket-lengketnya bola sama dia. Dia bawa nyeruduk hilang, nyeruduk hilang. Aduh. Kungku itu bang, dia pemain yang bagi gue tuh performnya tuh on off. Ntar Iya. lagi bagus banget. Iya, betul. Ntar kalau lagi drop kayak nggak fokus gitu. Nah itu masalah yang gue, tapi itu jago asli jago. Iya. Gitu. Ya. Jadi ya Inter bisa dibilang Nyaman lah. nyaman banget lah. Bedanya 10 poin 10 sama peringkat poin. kedua sama AC Milan. Gila ya, susah banget ini, udah berat. Dari BRI Super League sekarang terakhir ini Persija lawan PSM menang 2-1 Persija. Persi Kediri juga ini seru nih, Persi Kediri sama Bayangkara. Wow, iya. Hujan gol. 3-4. Bayangkara lagi-lagi menang di kandang lawan ya. Yang minggu kemarin juga menang kan Iya. Bali. Persebaya kalau nggak salah. Waduh, gol Persija Aledin. gara-gara itu tendangan pisang kiper PSM. Gua lihat nih. Tendangan pisangnya pendek banget. Disundul sama Maxwell. Dia mau buang bola. Cuma mungkin kena sininya kali ya. Oh iya, yang akhirnya banyak komentar dibayar berapa tuh kiper gitu. Iya. Karena dua-duanya kalau nggak salah blundernya kiper ya. Oh pertama. Yang pertama ya? Enggak deh yang pertama. Oh enggak ya? Enggak. Yang itu tuh gol penentunya si Maxwell. Dan Semen Padang Malut United 2-2. Terus Persita kemarin menang 1-0. Iya, Persib Jung golin. Dan Borneo kalah. Wah ini Nah, Borneo, ini duel perang tim bintang ya. Ya, Dewa. Tim mahal. Ya, tim mahal. Dan akhirnya gara-gara kekalahan Borneo, akhirnya Borneo turun ke peringkat ketiga disusul sama Persija. Oke, kita Lanjut. tebak-tebak skor dulu nih Arsenal Chelsea di Liga ya. Oh ini kesayangan orang nih. Apa? Apa coy? Apa? Ini segmen kesayangan orang. Oh, iya. Minggu depan. Minggu depan 1 Maret Arsenal lawan Chelsea. Arsenal. Di kandang Arsenal. Bu Chelsea. Chelsea. Seri. Gue seri. Ih gitu mulu tai. Iya emang harus beda. Gue seri. Roma Juve. Bias lagi. 2 Maret ya pas kita Gue mah ini Roma juga 2 lagi Maret, jelek mentalnya. 2 Maret itu pas kita syuting sama Knicks.
Wih, gak usah diomongin. Oh, udah ngomongin ya. Gak usah diomongin. Gak usah diomongin. Sama Knicks yang ngasih kita puluhan juta. Memang kita bukan pandit. Viewersnya juga biasa, tapi iklannya banyak. Apa diomongin sih? Dua marah, AS Roma Juve. Gue AS Roma boleh gak? Boleh. Iya. Aduh. Gue mah AS Roma. Bodoh bias dah. Fuck you yang ngatain gue bias. Juventus menang. Harus menang. Karena ini bukan analisa tapi ini harapan. Gue pengen Juve menang dan mentalnya balik lagi. Ya udah gue seri deh. Terlalu bias lu. Monyet. Rasis lu. Gue seri dah. Gue seri ya. Iya boleh. Biar beda-beda. Gak, gue Roma nih. Roma Ya menang. udah gue seri. Yang golin Dybala. Ada. Oh Roma ya. Gue kira di bala Juve. Emang Roma ada ya bener. Sedih sih kalau sampai. Dia ini gak? Kira-kira selebrasi gak? Nah itu harus itu sih seru sih. Kalau dia bilang golin ya. Iya seru sih. Selebrasi gimana juga tuh? Di bala gini. Enggak ya. Di bala mas. Enggak ditutup mukanya ini mah Thomas Jorgi. Ini 9 tahun. di bala Mas. Kalau Lodosi gini, gimana Lodosi? Adan dia. Begini kan? Bilal itu mah. Karena sih gini. Oh gini. Gini. Iya. Oh iya. Ini yang gini. Itu kejepit. Ya udah, sampai ketemu minggu depan ya. Pas kita syuting sama Nix ya. Jadi tungguin aja. Akhirnya kalian nggak ngeliat kita ngunyah ya. Udah lama kan? Ramadan. Episode ini kita nggak ngunyah. Karena kita puasa semua. Betul. Oh ya buat Headboard selamat berpuasa. Selamat Semoga puasa berpuasa. diterima sama Allah Iya. Subhanahu wa ta'ala. Betul. Ramadan kita tayang sore. Oh iya, buat jangan lupa ngabuburit. Ramadan Selasa kita tayang sore jam 5 sore. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Sidekicks lah. Iya. Iya. Banyak info-info bola di situ. Oh, bagus, itu bagus. Akuin Yang nggak ada di channel lain infonya. Itu bagus banget itu. Betul. Coba aja gimana. Shout out buat Dandi dan tim ya. Iya. Cuma satu deh kayaknya. Oh Dandi doang ya. Buat si Caplang. Sama Ijul, sama Ijul. Sama Ijul. Ijul. Sama kecoa. Oh iya. Ini yang Ijul ini kakinya tajam. Ada. Ya jangan lupa follow Kali Sidekicks. kesetrum. Kalian TV kesetrum. Bunyi lagi bunyi. Trak, gitu bunyi. Kita lagi ngobrol kan. Trak, gitu. Iya bener. Kecewa kesetrum. Kecewa. Gitu mukanya kesengat. Mukanya tua banget kayak saya Tim Malik. Dadah.